Film action memang menduduki posisi favorit di antara berbagai genre. Penggemar seringkali dihadapkan pada sekuens aksi yang memukau, memacu adrenalin dan meninggalkan kesan mendalam. Indonesia sendiri tak kalah dengan produksi film action berkualitas, menampilkan deretan aktor dan aktris terkemuka. Meskipun tidak semua film action Indonesia dapat menembus pasar internasional, ada beberapa yang berhasil mendunia dan tampil di layar lebar luar negeri. Ingin tahu lebih lanjut? Mari simak film-film action Indonesia yang telah meraih pengakuan di seluruh dunia. Film action Indonesia yang mencuri perhatian dunia pertama kali adalah The Night Comes for Us. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Timo Tjahjanto, seorang sineas terkenal yang sering menggarap film aksi. Bintang-bintang ternama seperti Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle, Sunny Peng, dan Sharifah Daanish turut ambil bagian dalam film ini. The Night Comes for Us mengisahkan perjalanan Ito, mantan anggota Triad, yang berusaha keluar dari dunia kejahatan yang kejam di Jakarta. Setelah peristiwa tak terduga yang mengubah hidupnya, Ito berupaya melindungi seorang gadis kecil bernama Reina dari sebuah organisasi kejahatan yang kejam. Namun, tindakan Ito memicu serangkaian pertempuran sengit melawan teman-temannya, yang merupakan pembunuh bayaran paling mematikan di dunia kriminal Jakarta. Sambil berusaha memberikan perlindungan kepada Reina, Ito harus menghadapi konsekuensi berbahaya dari keputusannya untuk keluar dari dunia kejahatan. Film ini terkenal karena adegan aksi yang intens dan brutal diarahkan oleh Timo Tjahjanto yang telah membuktikan kemampuannya dalam genre aksi laga. Film ini diproduksi oleh Screenplay Films dan dapat ditonton melalui layanan streaming Netflix. Yang menarik, ini merupakan film Indonesia pertama yang berhasil masuk ke Netflix dan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan penonton di seluruh dunia. The Raid, juga dikenal sebagai The Raid Redemption, mengisahkan tentang perwira polisi Indonesia bernama Rama dan timnya yang harus menyerbu sebuah apartemen yang dikuasai oleh kelompok kriminal kejam di bawah kepemimpinan Raja Narkoba bernama Tama. Misi yang awalnya dianggap sederhana berubah menjadi perang jalanan yang brutal ketika tim polisi menghadapi perlawanan sengit dari penghuni apartemen yang sangat terlatih. Pertarungan meletus di setiap lantai, dan Rama harus menggunakan semua keterampilan bela dirinya untuk bertahan hidup dan menyelesaikan misi tersebut. The Raid terkenal dengan tempo cerita yang cepat, aksi yang mendebarkan, dan koreografi yang memukau. Film ini menampilkan Iko Uwais, seorang aktor dan pesilat Indonesia yang juga tampil dalam film-film laga lain seperti The Night Comes for Us. Selain Iko Uwais, beberapa nama lain yang turut ambil bagian dalam film ini antara lain Yayan Ruhian, Joe Taslim, dan Cecep Arif Rahman. Di kursi sutradara, Gareth Evans, seorang sutradara asal Inggris, memimpin proyek ini. Film ini sukses diputar di berbagai negara di seluruh dunia. Kesuksesannya bahkan memicu upaya untuk membuat versi Hollywood dari The Raid yang telah menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir. Gundala, sebuah film superhero Indonesia, dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini diadaptasi dari karakter komik Gundala Putra Petir yang diciptakan oleh Harya Hasmi Suraminata pada tahun 1969. Gundala menjadi film pembuka dari Bumi Langit Cinematic Universe, BCU, sebuah dunia sinematik yang menampilkan sejumlah superhero terbaik yang bersatu untuk menghadapi musuh bersama. Cerita Gundala berfokus pada Sancaka, seorang lelaki biasa yang mendapatkan kekuatan petir. Setelah tanah airnya diserang oleh sekelompok penjahat, Sancaka memilih untuk memperjuangkan keadilan sebagai superhero bernama Gundala. Dengan kekuatannya yang berasal dari petir, Gundala menjadi lambang perlawanan terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Namun, perjalanannya untuk melawan musuh yang kuat dan sistem korup yang menguasai kota
penuh dengan tantangan. Film action Indonesia ini menggabungkan unsur-unsur superhero dengan konteks sosial dan politik, menciptakan narasi yang lebih mendalam daripada sekadar pertempuran fisik. Gundala diperankan oleh sejumlah aktor dan aktris terkenal seperti Abimana Aryasatya, Tara Basro, Daniel Adnan, Aryo Bayu, dan banyak lagi. Film ini tidak hanya tampil di Toronto International Film Festival, TIFF, pada tahun 2019, tetapi juga mendapatkan pemutaran global. Dalam kerjasama distribusi global, Screenplay Bumi Langit bekerja sama dengan Wellgo USA dan Premier Entertainment Group untuk menyebarkan film Gundala ke seluruh dunia. Buffalo Boys mengisahkan perjalanan Jamar dan Suwo, dua saudara yang dibesarkan di Amerika Serikat setelah kehilangan orang tua dalam pemberontakan di Hindia Belanda. Kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun di luar negeri, mereka dihadapkan pada pahitnya kolonialisme Belanda yang diterapkan oleh Van Trapp, seorang penguasa tiran. Dengan dukungan dari nenek mereka, Kiona, Jamar, dan Suwo, memutuskan untuk menentang penindasan dan memulai pemberontakan. Mereka membentuk pasukan pemberontak yang dikenal sebagai Buffalo Boys dalam usaha membebaskan kampung halaman mereka. Pertempuran sengit dan perjuangan melawan penjajah Belanda menjadi pusat cerita ini. Produksi film ini melibatkan kolaborasi antara beberapa negara, termasuk Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Film action Indonesia ini disutradarai oleh Mike Wilwan dan menampilkan pemain-pemain seperti Pevita Pierce, Yoshi Sudarso, Aryo Bayu, dan lainnya. Buffalo Boys perdana ditayangkan di Fantasia Film Festival di Kanada dan New York Asian Film Festival. Ketika dirilis, film ini mendapat apresiasi yang positif, diakui oleh Pevita Pierce sendiri. Film action Indonesia berikutnya yang mencuri perhatian dunia adalah Headshot. Cerita dalam Headshot mengikuti seorang pria tanpa ingatan tentang masa lalunya yang kelam. Ia ditemukan terdampar di pantai dan diberi nama Ismail oleh seorang dokter yang merawatnya. Saat masa lalunya terungkap, Ismail menemukan bahwa dirinya adalah mantan pembunuh bayaran yang dikhianati oleh orang-orang yang dulunya bekerja bersamanya. Dalam usahanya untuk memulihkan ingatannya, masa lalu yang kelam mengejar Ismail dan ia harus menghadapi musuh-musuh berbahaya yang berusaha menghancurkannya. Dalam perjalanannya, untuk membalas dendam dan melindungi orang-orang yang dicintainya, Ismail menggunakan keterampilan bela dirinya yang luar biasa. Film ini tidak hanya menawarkan aksi yang spektakuler, tetapi juga menyajikan kompleksitas karakter Ismail. Headshot disutradarai oleh Kimo Stamboel dan Timo Tjahjanto, yang dikenal sebagai duo sutradara Mo Brothers. Headshot tidak hanya sukses di bioskop Indonesia, tetapi juga mendapat kesempatan tayang di berbagai negara seperti Australia, Inggris, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Sebelum rilis resmi, film ini sudah mencuri perhatian di Festival Film Internasional dan meraih penghargaan Grand Prix Nouveau Genre Award dalam kategori International Feature Film Competition. Itulah beberapa film action Indonesia yang telah meraih pengakuan di tingkat internasional. Film-film ini tidak hanya menawarkan aksi yang mengesankan, tetapi juga cerita yang layak diikuti. Dari semua film tersebut, mana yang menjadi favorit kalian, Geeks?